Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Penastaqul hadis kitabullah wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Ahad tanggal 2 bulan Syaban, 2 ke 3 kan? Tanggal 3 bulan Syaban 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 Februari 2 ke 3 juga? Samalah. 1 Februari 2025. Alhamdulillah kita sehat walafiat, dapat berkumpul bersama pada majelis taklim kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat lawan kita sabarataan, sehingga kita bisa memahami agama itu dengan baik, bisa melaksanakan segala perintah-perintah agama itu dengan benar, dan Allah berkenan menerima segala amal ibadah kita. Jemaah sekalian rahimakumullah, Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau menjelaskan majalisatus salihin tahulaka min sittatin ila sittah. Orang sering duduk di majelis-majelis orang saleh, maka Allah akan merubah apa yang ada pada dirinya 6 macam menjadi 6 macam yang terbaik. 6 macam yang terburuk dirubah Allah menjadi 6 macam yang terbaik. Ini kesenangan manusia yang berhadir pada majelis-majelis ilmu, majelis-majelis orang-orang yang taat beribadah kepada Allah. Tidak berlebihan kalau kita katakan untuk malam hari ini kita termasuk orang yang taat kepada Allah, karena Allah menyuruh salat maghrib, kita salat maghrib. Allah menyuruh salat isya, insya Allah kita akan salat isya. Kemudian kita bentuk khalqah, kita duduk bersama pada saat kondisi kita taat kepada Allah Ta'ala. Maka apa kata Ibnu Qayyim? 6 macam yang Allah rubah keburukan dalam diri kita menjadi 1 kebaikan. 6 macam keburukan menjadi 6 kebaikan. Jadi 1 keburukan menjadi 1 kebaikan. Dan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kadang ada manusia itu yang mampu merubah dirinya sendiri, merubah hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah menyesatkan orang yang Allah kehendaki, Allah memberikan hidayah orang yang Allah kehendaki. Jadi semua itu masuk dalam kekuasaan dan kehendak Allah Ta'ala. Maka tema kita malam tadi di Landasan Ulin, 4 yang dipinta oleh Nabi. Dan doa itu masyhur min jama'id du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada kumpulan doa-doa Nabi. 4 yang dipinta oleh Nabi, 4 yang Nabi minta perlindungan. 4 yang dipinta oleh Nabi
Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, hamba memohon diberikan hidayah. Hamba memohon diberikan hidayah. Alhamdulillah selesai kajian, ada jamaah kita maju. Minta maaf nah namun ada sidir. Ustadz, alhamdulillah ulun ni ngarannya Taufik. Bini ulun hidayah, mantap jalan sudah. Lengkap artinya Taufik dan hidayah. Maaf Taufik lah. Bini ulun Taufik ngarannya hidayah. Berapa tahun sudah pian berada dalam hidayah? 26 tahun jadi. Bersama hidayah berarti. Bersama hidayah. Sekalipun yang dimaksud Nabi itu bukan hidayah ngaran, bukan. Nabi memohon petunjuk. Tapi bagus tuh Allah bisa menjodohkan kedua-duanya adalah sesuatu yang baik, taufik dan hidayah. Allah menas'alukal huda, ya Allah berikan hamba petunjuk. Wat tuqa dan ketakwaan. Wal afaf, bersih daripada yang diharamkan. Wal ghina dan kekayaan jiwa. Kekayaan hati. Kekayaan jiwa dan kekayaan hati itu menerima apa yang Allah berikan sekalipun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sedikit pun tidak pernah ada merasa berat menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini namanya orang kaya, kaya jiwa, kaya hati. Tidak mengukur kepada jumlah. Jumlah yang banyak belum tentu kaya pada saat dia gelisah siang dan malam. Tapi jumlah yang sedikit bisa membuat orang merasa kaya. Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Qayyim, merubah 6 macam yang buruk menjadi 6 macam yang baik. Apa yang dirubah? Minasyakki ilal yakin. Allah merubah suatu keraguan dalam agama kepada keyakinan. Oh, ini kita rasakan bapak-bapak. Bujur-bujur kita merasakan. Dulu sering kita ragu, sering kita was-was, sering kita bimbang. Apa iya? Apalagi yang dipertanyakannya agama. Segala was-was, kebimbangan-kebimbangan itu dicabut oleh Allah selama kita mau duduk dalam majelis-majelis ilmu seperti ini. Dan Allah tanamkan keyakinan. Allah tanamkan kemantapan di dalam hati. Belum lagi yang Nabi sampaikan. 4 kemuliaan yang ada dalam majelis ta'lim. Apa kata Nabi? Yang pertama, malaikat selalu berada di atas kita. Dia sedang mengurapkan sayapnya, melindungi orang-orang yang berada dalam majelis ilmu. Bahkan, kata para ulama, malaikat itu turun menutupi tempat-tempat duduk yang kosong. Maka majelis ilmu itu diharamkan dengan pembicaraan-pembicaraan yang tidak dibenarkan dalam agama. Contoh apa? Majelis ilmu penuh dengan pembicaraan-pembicaraan jorok. Itu kada boleh. Kada menghormati malaikat yang ada di sekeliling kita. Di mana malaikatnya? Pandanglah itu dengan iman. Pandanglah itu dengan keyakinan. Kalau yang berkata Nabi pasti benar. Kalau yang menyampaikan Rasul pasti benar. Sekalipun mata kita kada melihat. Malaikat mengelilingi kita. Itu ujar Nabi Muhammad SAW. Ujar hadis yang sahih. Tidak ada orang membantah kesahihan hadis itu. Seringkali majelis dijadikan tempat-tempat yang tidak perlu diucapkan. Apalagi berhubungan dengan perkataan-perkataan yang jorok. Allah Ta'ala pun dalam Al-Quran kada pernah menceritakan hubungan suami istri dengan bahasa vulgar. Nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum. Sampai di situ. Istrimu itu sawah ladangmu, garap aja sawah ladangmu. Adakah yang lebih vulgar daripada itu? Kan ada bahasanya. Bahasa sindiran yang sangat jauh. Tapi kita bisa memaham bahasa itu. Ya Allah Ta'ala, binimu adalah sawah ladang, gawe aja sawah ladangmu. Jangan dipereteli lagi bahasa itu. Kalau terlalu jauh kita memahami, akan apa? Akan lahirlah bahasa-bahasa dan pemikiran-pemikiran yang ngeres.
Hunna libasul lakum wa antum libasul laun. Istrimu pakaianmu dan kamu pakaian istrimu. Tidak lebih daripada bahasa-bahasa itu. Tapi kadang-kadang dalam sebuah majelis dari bismillah mulai sampai terakhir bercerita yang tidak layak untuk diceritakan. Pantas kalau Nabi katakan majelis itu dua macam. Yang pertama, pada saat dia bangkit dari majelis dan kita meninggalkan ke rumah kita masing-masing, apa kata Allah Ta'ala? Kumu maghfuran lakum, dosa-dosamu semua diampuni Allah Ta'ala. Itu majelis yang bersih. Ditambah lagi ditutup dengan sebuah doa yang menjadi jaminan. Apa jaminannya? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu bacaan ruku dan sujud, lain penutupan majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dosa-dosa yang ada pada hari ini Allah ampuni. Apa tidak? Ulun kadang-kadang membaca hadis ini merinding, Pak. Merinding. Pagi sore kita ada di majelis, berarti siang dan malam dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita tidak meninggalkan majelis itu sebelum majelis itu ditutup. Kemudian kata Nabi, apa lagi kemuliaan majelis itu? Rahmat Allah bercucuran kepada kita hari ini. Semua yang hadir mendapat rahmat dari Allah Ta'ala. Rahmat itu apa artinya? Kasih sayang. Kemudian apa lagi? Kegelisahan hati diangkat oleh Allah dan ditanamkan ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa. Ulun ni parancak ba naman namue? Dicek teh, tek 187. Tensi per 100. Kada iya diminum pang dahulu anak tulak. Syariatnya tuh, obat penurunnya tuh, kandasartannya nyap dulu, tulak. Ngaji nih ya kadang-kadang sambil hanyutnya kan itu ngantuk. Tapi majelis ini bujur-bujur menenangkan jiwa. Boleh ke rumah tuh 140 per 90 sudah rasa bahagianya luar biasa. Kan yang kadang-kadang membuat itu naik karena kegelisahan yang ada pada kita. Apapun bentuk kegelisahannya. Nabi menjamin Allah tarik kegelisahan hati. Allah tanamkan ketenangan jiwa. Kemudian yang keempat kemuliaannya, nama kita tidak pernah terlindung satu persatu dibanggakan Allah di hadapan malaikat. Allah berkata di hadapan malaikat, di sana ada Fulan bin Fulan, ada Fulan bin Fulan, satu persatu. Kada pernah tertinggal. Orang kita paham atau kada pada majelis itu. Kada pernah tertinggal kecuali membanggakan. Catatannya yang penting majelis itu bukan berbicara jorok dan majelis itu bukan tempat memfitnah dan menghibah. Kalau majelis itu pembicaraan jorok, fitnah dan menghibah, apa kata Nabi Muhammad SAW? Seperti kalian sedang duduk menghadapi bangkai himar yang membusuk. Duduk di majelis diperdakan Nabi nang kaya menghadapi bangkai. Karena apa? Majelis itu penuh dengan pembicaraan tidak pantas. Yang tidak pantas. Jadi nama-nama ini dibanggakan. Terlepas pian paham atau kada. Terlepas pian karena kelelahan lalu mengantuk atau kada, tetap. Kalau bang kecuali yang mengantuk dan kada dibanggakan Allah, tidak. Asal jangan tiap hari mengantuk. Tiap hari mengantuk berarti dan terusnya. Jadi bangga Allah Ta'ala dengan para malaikat. Kada tertinggal satu persatu. Ditambah kata Ibnu Qayyim, Allah rubah keraguan dalam hati kita kepada agama, kemudian Allah tanamkan keyakinan. Sering kita ragu. Bismillah. Kadang-kadang keraguan itu sesuatu kaidah hukum dari Allah yang bertentangan dengan kebiasaan kita. Lalu hendak ada menerima aja tuh. Apa gerangka itu kah wujurkah hukumnya? Ragu kita. Tapi pada saat dijelaskan, pada saat kita paling sering menghadiri majelis-majelis ilmu, tidak sedikit bapak-bapak yang merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik.
menjadi kebiasaan baik. Apa kebiasaan buruknya? Lalai tadinya, tidak lalai lagi. Azan berkumandang, dapat kita melaksanakan dengan baik. Apalagi syak itu tentang tauhid, keraguan itu tentang tauhid. Satu sisi dalam kondisi kebenaran orang mengatakan itu kada benar, itu syirik. Di sisi lain, oh itu kada apa-apa. Mengatakan tentang ketidaktauhidan itu benar. Tauhid itu kan berseberangan, Pak, lawan syirik. Kalau ada syirik pasti kada tauhid, kalau tauhid kada syirik. Apabila kita mentauhidkan Allah dengan benar, hilang segala kemusyrikan itu. Dan itu diselesaikan dengan ilmu. Dan ilmu itu didapat dengan belajar. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i kepada kita, ilmu itu didapat dengan belajar. Dan kepahaman di agama didapat dengan memahami agama itu dengan baik. Kada ada rumusnya dalam Islam. Orang yang masuk kamar bertahun-tahun kada keluar-keluar dapat ilmu. Dan ilmu itu apa yang dinamakannya? Ilmu laduni, langsung dari Allah Ta'ala. Langsung dari Allah Ta'ala. Dan khalwat itu tidak disyariatkan Nabi setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Nabi memang berkhalwat di Gua Hira, tapi setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, khalwat itu tidak diteruskan dan sahabat kadang-kadang berkhalwatnya. Hari ini ramai pindahnya imbauan khalwat. Masuk ke kamar, setahun, jangan keluar. Putih awak, putih aja, kadang-kadang matahari. Tapi apa yang dimakan orang di luar, dimakan juga orang di dalam. 40 hari, setahunan orang salat Jumat kan salat Jumat. Iya kan? Apabila khalwat tuh kan salat Jumat. Tapi ada fatwa orang yang khalwat itu dibolehkan ke salat Jumat. Wallahu alam. Fatwa itu dari mana sumbernya? Kita kadang mengerti. Yang kayak ini setelah keluar seolah tahu apa yang ada di barat, apa yang ada di timur. Tidak, kata Imam Syafi'i. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal fiqhu bittabaqquh. Ilmu itu didapat dengan belajar. Belajar itu belum tentu dapat. Apalagi kada saling pelajaran. Kada saling pelajaran. Iya mbah keluarnya nyeleneh, linglung, yang kada benar dibenarkan. Nang mendengar pemanderannya ne jua linglung jua. Ini sudah pemanderan pada tingkat kewalian. Kada kau ditebak lagi apa yang si benderakan siden. Kayak apa kita nih percaya kepada orang yang kada kau ditebak pemanderannya? Artinya kita mundur sekian lama pada saat kita percaya kepada orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berilmu. Hari ini kita diseret untuk mundur. Bertanya tuh kepada orang yang kada bersyariat lagi. Bertanya tuh kepada orang yang kada berilmu. Bahkan di bawah daripada derajat kada berilmu. Apakah agama kita diseret seperti itu? Tidak benar. Hadir kita kepada majelis adalah menambah keyakinan kita kepada agama kita. Dan majelisnya harus majelis yang Allah berikan, Nabi sampaikan 4 macam kepada kita. Bukan majelis yang Nabi katakan kalian sedang menghadapi bangkai. Kalian sedang menghadapi bangkai, busuk, berbau. Tapi majelis yang kumul, maghfuran lakum, kalian bangkit dan dosamu diampuni. Yang kedua, sering hadir pada majelis ini, Allah Ta'ala memberikan wa minar riya ilal ikhlas. Keduanya nih berselisih. Apabila ikhlas tidak riya, apabila riya tidak ikhlas. Allah hilangkan rasa riyanya dan Allah tanamkan rasa ikhlas. Maka ikhlas ini penting benar. Penting benar yang namanya ikhlas ini. Allah mengatakan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal orang yang ikhlas. Imam Ibn Katsir menafsirkan satu ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, sebuah pertemuan yang indah. Falyamal 'amalan shalihan,
wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Allah hanya menuntut dua macam. Apa yang Allah tuntut? Melakukan amal salih dan jangan menyekutukan Allah Ta'ala. Apa kata Imam bin Katsir? Wal ya'mal amalan salihah wattiba'un nabiy sallallahu alaihi wasallam. Beramallah dengan amal yang salih yang mencontoh kepada amalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita kerjakan yang jauh dari perintah Nabi itu bukan amal salih. Amal apa, Pak? Amal sebaliknya. Apabila salih itu dibalik dengan ya itulah. Amal ibadah kada kau direka-reka, kada kau dirangkai-rangkai. Para sahabat masa lalu cerdasnya luar biasa, tapi tetap dia berkata, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah. Pada saat turun ayat Al-Quran 56 Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Paham kita? Ayat ini perintah bersalawat. Perintah bersalawat. Ayat ini turun, Nabi itu belum mengajarkan salawatnya. Kebingungan nih sahabat, padahal urusan bahasa Arab sahabat itu luar biasa. Jika beliau mau merangkai-rangkai bahasa Arab bentuk syair begini, dia olah salawat, mampu. Kenapa tidak mampu? Tapi sahabat Nabi berkumpul menemui Nabi Muhammad SAW dan mereka bercerita, mereka diperintahkan untuk bersalawat, tapi salawat belum diajarkan Nabi. Wa kaifa nusalli alaika ya Rasulullah. Kayak apa kami anak bersalawat dan piano ay Nabi? Nu'man bin Bashir menundukkan Nabi menundukkan kepalanya. Kata Nu'man bin Bashir, pada saat aku berkata seperti itu, maka Nabi menundukkan kepalanya. Sampai dalam hatiku berkata, jangan-jangan Nabi kada setuju dengan pertanyaan kami. Jangan-jangan Nabi kada suka dengan pertanyaan itu. Ternyata setelah lama Nabi menunduk, kemudian Nabi angkat dua mukana. Kulu, kata Nabi, baca oleh kalian ini salawatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Boleh innaka Hamidum Majidnya sekali, boleh dua kali. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kalau Bapak ditanya salawat apa yang paling baik, ini salawat yang pertama Nabi ajarkan. Bagaimana dengan salawat nuriyah? Oh, ini salawat yang asli nih. Karena salawat nuriyah itu tidak datang daripada Nabi. Kalau ada yang mengatakan salawat nuriyah itu yang paling baik, sanggupkah kita? At-tahiyatul mubarakatuh salawat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim. Sah kada salat kita? Sepakat kita? Tidak sah. Ini salawat yang terindah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Itu yang kita praktekkan dalam kehidupan kita. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Ilmu itu menjauhkan manusia daripada riya dan membawa manusia kepada ikhlas. Asal ilmunya banyak. Mana ilmunya kebanyak, kada banyak bisa. Karena ilmu itu manusia menjadi sombong. Waqala as-Sa'bi waqala al-Imam as-Sa'bi rahimahullah. Imam Sa'bi al-ilmu salasatu ashbar. Ilmu itu 3 jengkal, 3 kilan. Saya mencontohkan. Ilmu itu 3 kilan. Paman dakhala fi shibril awal takabbara. Apabila baru masuk pada kilanan yang pertama, maka dia sombong dengan ilmunya. Bergabung dalam majelis baru 3 bulan, sudah kecuap-kecuap, yang sana salah, yang sini salah, yang sana salah. Kadang ada yang bujurnya kecualinya. Ini baru menuntut ilmu. Waman dakhala fi sibrisani, manakala masuk ke jengkal yang kedua. Jengkal yang kedua. Tawadu, kata Imam Sa'bi, maka dia mulai merendahkan diri. Mulai tidak berani menyerang orang lain dengan kata-kata
salah dan macam sebagainya. Sebelum dia meneliti, sebelum dia mendalami. Sering kadang-kadang kejadian kita menyerang orang lain salah itu karena perbedaan. Padahal perbedaan itu dalam satu konteks. Perbedaannya apa? Yang satu sujudnya mendahulukan lintuhut, hanya 2 tangan, kemudian kepala. Yang lain mendahulukan 2 tangan, kemudian lintuhut, hanya kepala. Padahal kedua-dua hadis ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sujud mendahulukan lutut, kemudian 2 tangan. Kemudian hadis yang sahih berikutnya, Nabi sujud mendahulukan 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut. Keduanya jangan dipertentangkan. Ini perbedaan yang membuat kita mesra. Perbedaan yang membuat kita senang. Kedua-duanya benar. Tapi banyak yang nang berlutut salah. Berarti ini datu kita mulai turun-temurun untuk ada nang bujurnya. Karena kita diwarisi dengan itu. Dan itu benar. Kecuali ada nang bedabul kepala berdahulu. Lentuhut kada, tangan kada, kepala berdahulu. Ini apa jangan geger otak kalau mensolatnya salat tarawih kepala berdahulu. Artinya silakan. Kondisi ulun ya Pak, ulun sudah mempraktekkan keduanya. Kalau dulu, ulun berdahulu lentuhut hanya 2 tangan. 5 tahun terakhir kada kawal lagi Pak. Berdahulu lentuhut, berdahulu 2 tangan. Karena lentuhutnya sudah mulai sakit. Jadi yang tua-tua jangan takutan. Umpamanya lintuhut sakit, ayo 2 tangan berdahulu. Baria, kedua-duanya benar. Perbedaan yang menyejukkan ini. Nabi mengajarkan itu. Kemudian waman dakhala fi syibris salis, manakala dia masuk pada jengkal yang ketiga. Jengkal yang pertama sombong. Jengkal yang kedua tawadu. Jengkal yang ketiga alima annahu la ya'lam, baru tahu dia ilmu yang ada padanya itu kada ada artinya. Kenapa harus berbangga-bangga? Kada ada artinya ilmu yang ada padanya. Artinya lebih daripada tawadu lagi. Lebih daripada tawadu lagi. Allah yarhamu ya amka bercerita, pada saat aku belajar beberapa ilmu dan beberapa kitab, terbenak dalam hatiku untuk yang sana salah, yang sini salah, yang sana salah. Pada saat aku melalap sekian banyak kitab yang kupelajari, maka aku berkata, alima annahu la ya'lam, ilmuku kada ada artinya sama sekali. Kada ada artinya ilmuku. Ketawaduan dan mengaku kurang berilmu itu ada pada saat ilmu yang banyak. Apa pepatah orang Bahar itu? Bergoncang tanda tak penuh, beriak tanda tak dalam, bergoncang tanda tak penuh. Apabila diguyang tenang, kada ada berbunyi lagi, itu hibak. Mujar orang kaya kan kayak itu. Tapi apabila diguyang krokok, itu belum besi lagi. Belum besi. Jadi untuk mendapatkan keindahan dalam hidup kita, ilmu dituntut. Kata Imam Syafi'i, bitta'allum. Menghilangkan riya, mendatangkan ikhlas dengan ilmu. Orang yang tidak mengerti itu dengan tidak mempelajari dengan riya, sering membatalkan ibadahnya takutan riya. Rajin salat ke masjid berjamaah. Hadir di beberapa majelis mengatakan orang yang tidak menyembunyikan ibadahnya maka bagian daripada riya. Karena Allah sangat senang ibadah yang disembunyikan. Lalu kada mau lagi datang ke masjid. Ini ketahuan orang terus ke masjid, berarti riya tiap hari. Apa yang dikatakan? Orang yang menghentikan ibadah karena takut riya, maka dia riya yang sebenarnya. Ini riya yang sebenarnya. Ini kada bisa kita selesaikan kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu Bapak-bapak. Wa minal ghaflah ila dzikri. Majelis yang kita bangun ini adalah menghilangkan kelalaian, kelupaan kepada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghilangkan kelalaian kepada zikir, kepada ingat.
Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Berzikirlah kepada Tuhanmu, ingatlah kepada Tuhanmu di dalam hatimu. Dan jangan melakukan zikir itu dengan suara yang keras. Dan jangan kamu menjadi orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus ayat 204 ini, 205 kalau ada salah. 205. Surah Al-A'raf mengajarkan kita zikir itu jangan mencak-mencak. Zikir jangan sibuk, zikir jangan hamuk, timbang ruwat. Tidak. Zikir tentu satu ucapan yang diucapkan oleh mulut dan kita yang mendengarnya. Karena Allah katakan, "Wadunal jahri minal qaul." Tinggalkan suara yang keras dalam zikir itu. Bisa terjadi pada saat kita sering berhadir pada majelis-majelis ilmu. Ini zikirnya sudah tengah malam, sound systemnya hanya nyaringan, kasihan. Nah, hendak istirahat. Budaya di masjid-masjid kita tadarus, teruskan budaya itu dengan baik, tapi soundnya jangan dibuka sampai jam 1. Nang beminian ini cegar bemasakan kena sahur. Biarkan dia setelah tarawih istirahat. Guring kayak pandak istirahat, sudah dicumpal telinga nelon tisu, ya tuh kada kok guring juga. Karena kanya nyaringan. Wa minar raghbati fid dunya ila raghbati fil akhirah. Dan ilmu itu, majelis itu menjadikan kegemaran kita kepada, menghilangkan kegemaran kita kepada dunia, kepada kegemaran kita kepada akhirat. Kita sebagai seorang manusia yang hidup di dunia, pasti kita bekerja untuk kepentingan dunia. Bismillah. Tapi kita sebagai manusia yang pasti mati, pasti kita mempersiapkan persiapan untuk menyongsong datangnya kematian itu. Kita katakan sering mendengar kita harus seimbang. Kada ada yang seimbang dalam hidup. Barataan dunia yang lebih utama daripada akhirat. Tapi itu pun diterima pada saat kita tidak meninggalkan kepentingan-kepentingan akhirat kita. Tapi pada saat kita disibukkan dengan dunia dari pagi sampai malam, dan waktu untuk berkomunikasi dengan Allah sama sekali tidak tersisa. Kalau tersisa waktunya sangat sedikit. Sehingga kalau sholat, cepat-cepat sholatnya. Tidak seperti dalam pekerjaan kita tampilkan yang terindah, yang terbaik. Ini kenapa? Karena dia tidak diajarkan ilmu. Tidak mendapatkan ilmu agama yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tuntutlah kesenangan akhiratmu. Wabtaghi bima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi bima ataqallahu daral akhirah. Carilah sesuatu yang membuat akhirat kalian berbahagia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan nasibmu di dunia. Ayat ini luar biasa. Dari redaksi ayat sudah kita bisa pahami kenapa akhirat katakan lebih dulu oleh Allah daripada dunia. Padahal kita hidup di dunia dulu baru akhirat. Kita hidup di dunia, setelah habis umur kita baru akhirat. Tapi dalam perintah Allah dalam Al-Quran, persiapan akhirat lebih dulu daripada persiapan dunia. Kenapa? Karena kehidupan dunia sangat terbatas. A'mar ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai dengan 70. Wa aqalluhum ma yajuzu zalika, sedikit yang lebih daripada itu. Nabi mengatakan umur kita tuh 60 sampai 70, sedikit yang lebih, artinya ada yang lebih. Tapi kada banyak. Setelah 70, siap-siap. Sebenarnya seberataan pang siap-siap jualah. Siap seberataan.
Karena mati itu akan datang pada ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Maka ulama itu mengatakan umur itu kayak batu es. Bagaimana kita memanfaatkan batu es itu dengan baik? Umur itu kayak batu es. Apa yang diambil contoh umur itu kayak batu es? Karena batu es itu dipakai, kada dipakai tetap lunuh, tetap habis. Dipakai kah, kada dipakai kah, habis. Maka kayak apa kita memakainya supaya ini bermanfaat? Supaya ini bermanfaat bagi kita. Kita andak di jalanan, habis. Kita andak di wadah guring, basah wadah guring. Kita andak dimanapun. Bagaimana jika ini bermanfaat? Umur ini bisa kita manfaatkan. Manfaat yang sedikit tentang umur kita menjadikan kebahagiaan kita di akhirat dalam waktu yang banyak. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan pentingkan kehidupan akhirat lebih dulu. Wala tabghi wala dunya. Jangan melupakan keadaanmu di dunia. Di dunia tetap bekerja dan berusaha. Untuk akhirat jangan pernah ditinggalkan. Berbahagialah pada saat orang yang bisa membuat pekerjaan dunianya setiap hari menjadi amal dan ibadah. Apa yang kita kerjakan dunia kita menjadi nilai ibadah kepada Allah. Jika itu dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bekerja apapun pekerjaan kita, ikhlas karena Allah. Pekerjaan berat, banting tulang, peras keringat, ikhlas karena Allah. Duduk di kantor, ikhlas karena Allah. Sebagai pedagang, sebagai petani, lakukan ikhlas karena Allah. Karena ikhlas ini pangkal diterimanya amal ibadah. Seperti tadi ayat yang kita sampaikan, ayat 110 surah Al-Kahfi. Orang yang ingin berharap pertemuan dengan Allah, lakukan amal solih. Amal solih itu mencontoh kepada amalnya Nabi. Wala yusyrik bi'ibadati rabbi a'ada. Dan jangan menyekutukan Allah dan beribadah kepada Allah. Dan inilah ikhlasnya. Maka ikhlas dan amal solih dikumpulkan, itulah surga, itulah pertemuan dengan Allah Ta'ala. Dengan Allah. Harus mengerti. Karena semua dianggap sebagai amal solih. Maka kita lebih berhati-hati untuk memilih apa yang kita amalkan hari ini. Harus berhati-hati. Karena kita ingin apa yang kita lakukan, kita ambil nanti di akhirat kelak. Wal kibru ila tawadu, seringnya ke majelis menghilangkan rasa kesombongan dan menjadikan kita selalu merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala. Kesombongan hilang, rendah diri. Man tawada'a lillah rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Siapa yang rendah diri karena Allah, Allah akan angkat derajatnya. Siapa yang sombong, Allah akan campakkan derajatnya. Allah akan balik sifat manusia itu. Ketawaduan diangkat derajat. Kesombongan dikira mulia. Padahal Allah akan campakkan derajatnya. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Maka Nabi Muhammad SAW katakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarrah. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya misqala dzarratin min kibir. Setimbang benda yang paling kecil daripada kesombongan. Tidak akan dapat bagian surga. Orang yang memiliki kesombongan di hati. Kesombongan itu apa? Menolak kebenaran dan menghina sesama. Senang melecehkan, menghina orang lain, memfitnah dan sebagainya. Bukan berpenampilan necis itu sombong, bukan. Berpenampilan rapi bukan sombong. Allah jamil. Allah itu elok, senang yang elok-elok. Tapi yang dinamakan sombong, menghina sesama dan menolak kebenaran. Diajarkan kepada sesuatu yang benar, maka ditolak. Inilah kesombongan. Dan kesombongan ini diawali oleh orang-orang Yahudi Madinah pada saat 170 surah Al-Baqarah menjelaskan tentang sifat buruk, menolak kebenaran yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Wa min su'in niyah ilan nasihah. Yang terakhir,
Orang yang sering hadir pada majelis itu merubah niat yang baik kepada niat yang buruk kepada niat yang baik. Keburukan niat berubah menjadi an-nasihah, niat yang bagus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita semua tentang agama yang mulia ini. Tidak bisa kita kalau kita tidak dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan akan ilmu ini dengan baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.